kembali dengan YouTube channel saya, Erika Ambarita. Apa kabar Bapak Ibu, para penggiat pendidikan di seluruh wilayah Indonesia? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana kita sebagai pendidik mempunyai tempat atau wadah sebagai penyimpanan atau peserta didik mengumpulkan tugas-tugas yang kita berikan di dalam Google Drive. Jadi kita mempunyai space atau tempat untuk penyimpanan tugas-tugas yang berhasil dikerjakan peserta didik kita. Kita tidak usah mempunyai memori yang kebingungan atau apa dengan Google Drive yang kita miliki. Kalau tidak berlangganan kita mempunyai kapasitas 15 GB, kalau yang berbayar unlimited. Baik Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama. Kita masuk dari Google Chrome, double klik. Kemudian dari sini kita ketikkan drive.com. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan, kita pilih yang Google Drive. Buka Drive Anda. Kemudian kita akan diberikan email yang kita gunakan sebagai drive kita. Kita masuk, saya pakai email dari G Suite for Education ya Bapak Ibu, karena sudah berlangganan. Kita masukkan emailnya, alamatnya, alamat password email kita. Nah, kalau yang masih baru biasanya di sini akan kosong. Kalau tidak berbayar akan mempunyai kapasitas 15 GB. Sudah cukup ya Bapak Ibu. Kalau misalnya berlangganan seperti ini dari G Suite for Education, tidak terbatas muatan di dalamnya. Sekarang wadah ini, Google Drive ini merupakan tempat pengumpulan tugas atau karya-karya kita yang disimpan secara aman ya. Banyak yang di sini kita bisa simpan video dan segala macamnya. Begitu juga dengan peserta didik kita yang akan mengumpulkan tugas-tugas mereka sehingga kita bisa memeriksa dan memiliki data otentik yang bisa diperiksa oleh pengawas atau kepala sekolah dan sebagainya. Baik kita mulai Bapak Ibu. Dari sini tanda plus di sini new kita klikkan, maka akan muncul pilihan seperti ini. Pilih yang folder. Kemudian Bapak Ibu berikan nama folder ya. Misalnya foldernya adalah kelas 11 bahasa SMA Negeri, kelas 11 bahasa SMA Negeri, katakanlah 56 tahun pelajaran 2020-2021 ya. Ini nama foldernya, kelas 11 create. Kemudian kita lihat folder yang sudah kita buat itu, ini Bapak Ibu ya, kelas 11 bahasa. Lalu kita klikkan. Nah, akan muncul tampilan baru. Nah, dari ini kita akan membuat sub-subnya, sub sebagai tempat untuk pengumpulan tugas peserta didik kita. Kita bawa kursornya ke sini, kita klik kanan. Lalu ada new folder. Lalu kita bikin tugas, misalnya lembar kerja LK ya, lembar kerja pelajaran bahasa Inggris ya Bapak Ibu misalnya, atau bahasa Indonesia, geografi dan sebagainya. Saya mulai dari KD 3.1 4.1. Ini LK lembar kerja pertama ya Bapak Ibu. Jadi kelihatan lembar kerjanya ada berapa ya, lembar kerja pertama KD 31.41.
Bisa juga nanti kalau sudah banyak kita bikin LK2, LK3 ya dan sebagainya. Nah, kita buat LK1 dulu lalu kita klik create. Nah, di sini sudah punya untuk pengumpulan tugas daripada KD 3141 ya. Lalu kita mau buat lagi yang lain untuk misalnya KD 3242. Kita bawa kursornya ke sini, kita klik kanan lagi. New folder, kita tulis LK lembar kerja 2 KD 32.242 misalnya. Ya. Lalu kita create. Kita bikin 3 ya Bapak Ibu, misalnya kita klik lagi, bawa kursor ke sini, kita klik new folder, lalu LK 3.3 KD 3 ya. 4.3. Kita klik create. Nah, di sini sudah ada sub-sub bagian daripada tadi kelas 11 bahasa, Bapak Ibu. Ya, ini kalau mau buat lagi bisa sampai misalnya semester 1 LK 3 sampai KD 3.5 misalnya, sesuai dengan silabus daripada Permen 37 2018. Jadi ini secara default tampilannya akan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu kita akan membuat kelas yang lain misalnya. Caranya sama yang seperti tadi. Ini kan kelas 11 bahasa. Ini klik new lagi. Kita bikin 2 kelas aja ya Bapak Ibu. Lalu folder kita tulis kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 56 misalnya tahun pelajaran 2020-2021, biar gampang aja Bapak Ibu. Lalu kita create. Nah, sudah ada muncul di sini. Kita klik Bapak Ibu 2 kali maka akan muncul di sini. Lalu kita bawa kursornya ke sini sama seperti tadi. Kita klik new folder, lalu kita buat LK.3.1 4.1. Ini untuk kelas MIPA 1 ya. Lalu create. Kita buat lagi Bapak Ibu, klik ini kursornya bawa ke sini. Lalu kita klik new folder, kita bikin LK 3.2 strip 4.2. Lalu create. Sekali lagi kita buat sama Bapak Ibu. New folder LK3 3.3 strip 4.3 create. Nah, di sini kan LK3 lembar kerja 3, di sini saya lupa memberikannya. Nah, kita klik ini aja Bapak Ibu, klik kanan lalu bikin cari yang rename. Di sini saya tambahkan ini karena 3.2 KD-nya LK2 berarti lembar kerja 2 KD. Nah, itu kalau lalu oke. Kalau memperbaiki di sini juga. Ya, di sini saya perbaiki, klik kanan, lalu rename. Nah, ini LK berarti ini LK ini KD 32 berarti LK2. LK2 KD 3.2 4.2 ya. Kita perbaiki caranya seperti itu. Kita periksa satu-satu. Oh, ini masih belum ya, LK31. Klik kanan, lalu rename LK1 KD 3.4 4.1. Kita cek ke Bapak Ibu. LK1 KD 3141, LK2 KD 3242, LK3. Oh, ini LK3 ya. Ya, klik kanan, lalu rename LK3. Arahkan kursornya ke situ. Lalu KD 33 ya. KD titik 3. Ini KD 3.4. Oke. Ya, sudah berurutan nih Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4 dibuat juga seperti yang tadi saya buat. Lalu kita mau kembali ke kelas ini kelas bahasa, ini kelas 11 IPS 1. Kita mau ke kelas bahasa, cek. Nah,
Misalnya siswa akan mengumpulkan tugas di sini Bapak Ibu. Dia nanti akan masuk ke 31. Nanti dengan kita memberikan linknya. Bagaimana caranya agar peserta didik mengumpulkan tugas ke link ini? Kita klik kanan, lalu kita klik get shareable link. Atau mau share juga boleh, tapi yang lebih cepat praktis yang ini Bapak Ibu. Klik, akan muncul seperti ini. Nah, kita kan copy link. Tetapi sebelumnya kita setting dulu. Kita klik di sini Bapak Ibu. Kita bukan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta, tetapi kepada anyone with this link, kepada semua orang peserta didik kita dengan link yang ini. Kita klik di sini. Nah, lalu kita klik di sini Bapak Ibu sebagai jangan viewer. Kalau viewer itu hanya membaca saja, tidak bisa mengedit atau apa, karena kita akan mengirimkan ke peserta didik yang notabene kita percaya mereka akan mengumpulkan tugas di sini. Kita klik sebagai editor ya, organize, add dan edit files. Jadi mereka bisa mengupdate atau mengedit dari file-file yang sudah dikirimkan apabila mungkin ingin diperbaiki dan sebagainya. Kita klik yang ini. Nah, ini sudah benar kan Bapak Ibu? Lalu kita klik, ini linknya kita klik dulu. Ini linknya kan panjang. Nanti kita akan pendekkan, caranya akan saya ajari. Ini copy linknya dulu. Lalu dan klik lan. Nah, kita akan memberikan ke peserta didik kita, bukan? Kita akan memperkecil linknya, memperpendek link tersebut karena sangat susah untuk dihafal. Kita buka browser baru, kita klikkan bit. Nah, ini udah ada bit.ly. Kita sign in Bapak Ibu. Kalau yang belum punya Bitly, boleh sign up. Kalau saya sudah punya Bapak Ibu ya Bitly-nya, sign up dengan saya sign up dengan Google ya. Lalu saya masuk pakai ini. Ini kita masukkan passwordnya. Kita tunggu. Nah, sudah masuk ke bit.ly. Kita klik create. Selanjutnya kan kita ingin memperpendek tadi link yang ada di dalam sini Bapak Ibu. Yang ada, kita klik dulu yang ada di sini ya. Yang di sini ya. Kita keluar sebentar agar enak. Nah, kita di sini Bapak Ibu, kita klik create. Lalu kita pastekan yang tadi, link yang panjang tadi. Nah, ini dia. Lalu dia otomatis berubah. Nah, kita bisa juga rubah, misalnya ditulis di sini LK3111 bahasa. Nah, kita create sendiri boleh, lalu save. Link has been edited. Kita bisa copy atau kita bisa dari sini juga bisa. Kita kopikan. Nah, kita kembali ke kelas kita Bapak Ibu. Kita misalnya kita share ke peserta didik kita melalui WhatsApp misalnya. WhatsApp web. Kita share atau melalui Google Classroom. Nah, misalnya kita share Erika Tab ya, kita lihat. Kita share di kelas, kita pastekan lalu kita kirim. Kalau ini kita klik, ya, kalau ini kita klik, maka akan masuk ke yang tempat tadi, LK31 ini Bapak Ibu. Nih, ke LK sini. Ya, siswanya masuk dengan mengklik cara siswa bekerja, mengumpulkan tugas itu, klik di sini, lalu upload files. Maka akan kita lihat contoh kasus ini kita udah sebagai siswa ya Bapak Ibu. Misalnya saya masukkan dokumen PTK oke. Misalnya nih tugasnya, kita klik di sini, open.
file name PTK, oke. Misalnya lampiran 1 ya, oke. Nah, ini akan mendownload secara sistem oleh Google Drive. Lalu, nah sudah ada di sini tugasnya Bapak Ibu. Nah, ini dia tugasnya. Kita bisa klik. Tuh, ya. Peserta didik sudah mengirimkan tugasnya di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi ini adalah wadah tempat kita mengumpulkan peserta didik mengumpulkan tugas-tugas mereka agar terorganisir dengan baik. Kalau ingin mencari misalnya kelas yang tadi itu klik di sini Bapak Ibu. Kalau kebingungan mana ya kelas yang tadi, kita klik di sini, kita tipenya kita klik, kita kan folder tadi, folders, ownersnya bukan setiap orang, ownersnya kita kan, kita own by me, lalu cari, search. Nah ini folder-folder yang tadi kita sudah buat. Mau LK kelas berapa aja ada ya. Contoh kasus siswa saya sudah mengumpulkan tugas ya, yaitu di ini LK yang saya sudah buat ya. Coba kita klik ini saja Bapak Ibu, ini LK32 ya. Saya selalu tugas mulai dari LK31. Ini pas bahasa tadi ya, ini tugasnya. Kita lihat open with misalnya. Nah ini dia. Kita klik, ini tugasnya, ini kelas 11 bahasa nih yang IPA tadi ya Bapak Ibu ya. Yang IPA. Demikian Bapak Ibu ya tutorial daripada penggunaan Google Drive sebagai tempat penampungan tugas-tugas daripada peserta didik kita. Kita bisa lihat My Drive di sini apa saja ya Bapak Ibu, di sini pretest. Ini adalah tugas dari siswa saya yang mengumpulkan tugas melalui Google Drive sebagai tugas daripada KD 31 ini. Ya Bapak Ibu, demikianlah tutorial bagaimana peserta didik mengumpulkan tugas dalam suatu Google Drive. Kalau dia tidak berbayar, maka muatannya 15 GB. Kalau misalnya 15 GB itu sudah penuh, Bapak Ibu bisa membuat lagi Google Drive lagi, mendaftar kembali, free. Tetapi kalau ingin berbayar seperti saya memakai G Suite for Education, unlimited space-nya Bapak Ibu ya, sangat banyak sekali. Saya bisa menyimpan video-video saya dan segala macam. Demikian Bapak Ibu tutorial kita pada hari ini. Semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam pengumpulan tugas peserta didik kita secara online tentunya ya. Tidak bingung lagi, kalaupun ada pola pengerjaan pengumpulan tugas yang lain silahkan. Tetapi pada kesempatan video kali ini saya memberikan fungsi daripada Google Drive dan ini sangat efektif sekali. Jangan lupa like, komen, subscribe juga dan bantu share kepada media sosial teman-teman penggiat pendidikan lainnya agar informasi ini terbantukan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.